Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini di ruangan kerja saya di rumah ya guys ya. Saya dapat job yang langka ya guys. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh udah kurang kenal gitu ya sama perangkat ini ya, yaitu tip mini kompo ya guys ya. Kalau dulu tuh familiar disebut mini kompo ya, tip kompo ya. Ada yang bilang juga namanya tip kapsul ya guys ya. Jadi bentuknya portable gitu guys ya, bisa pakai baterai ya. Saya dapat jobnya itu ya guys ya. Sekarang posisinya lagi dibongkar. Mengenalkan sedikit sih ya, apa sih dalamnya isinya tip kompo itu ya guys ya. Bagi teman-teman yang penasaran gitu kan, bisa ditonton terus ya guys ya sampai selesai guys. Jadi kalau sekarang itu kan udah nggak musim ya guys ya. Nah, sekarang lebih ke musim apa ya, speaker udah portable gitu ya, sudah Bluetooth teknologinya guys. Kalau yang ini belum ya guys ya. Tapi kalau kita kembangkan menjadi speaker Bluetooth juga bisa guys ya. Tinggal menambahkan modulnya itu ya ke dalam tip kompo ya. Oke, langsung aja guys, yang penasaran tanpa basa-basi kita lihat langsung, check it out. Oke guys, ini dia unitnya, yaitu tip kompo ya. Posisinya sudah lagi saya lepas guys. Ini kalau kita lihat casing depannya, taram. Mungkin teman-teman agak gimana ya, mungkin udah banyak ditaruhnya di belakang rumah ya, atau di gudang ya guys ya, yang perangkat begini. Padahal dulu ini begini, ini tip kompo begini berharga banget ya guys ya. Ini barang mewah ya guys ya. Ini mereknya Ten ya guys ya. Tip kompo yaitu di sini ada fasilitas radio FM, MW, SW1, SW2 ya guys ya. Kalau saya sih suka nyetel kalau dulu FM, yang sekarang masih banyak dipakai FM ya. Frekuensi modulation kepanjangannya guys ya. Kalau MW udah jarang ya. FM yang sering dipakai untuk umum ya, radio. Frekuensinya ini 88 sampai 108 MHz ya, yang paling atas guys ya. Kita bisa jelaskan sedikit ya, boleh. Ini 88 sampai 108 MHz ya. Yang ini MW, medium wave ya disebutnya. Ini dulu juga familiar ya. Ketika saya masih kecil, orang tua saya suka nyetel di frekuensi MW ya. FM masih jarang waktu itu ya, karena pancaran FM ini dengan watt yang sama nggak bisa sejauh MW ya guys ya. Memang rumusnya begitu guys ya. Semakin tinggi frekuensinya maka daya pancarnya makin dekat guys. Oke, mungkin segitu aja mengenai radio ya guys. Di sini ada fasilitasnya, di sini balance untuk speaker RL. Ini volume, di sini selektor ya. Mau pilih yang mana gitu kan ya. FM ini. Yang di sini on off multiplex ya. Yang ini selektor untuk radio apa tip ya, tip ya. Tape tulisannya guys ya, itu tip disebutnya. Nah, ini yang ini tip ya guys, ini bisa buka ya. Tuh. Ini slot untuk masukkan tip ya guys ya. Kalau sekarang ini namanya micro SD kali guys ya. Dis DVD, di CD itu sama ya. Ini kalau dulu sekali menggunakan pita ya. Ini dia. Terus di sini equalizer 5 band ya guys ya. Ini lubangnya 10 karena stereo ya, di double ya RL.
barisin sedikit karena sempit ini guys. Oke guys, lanjut ya guys. Ini equalizer double ya. Ini frekuensi yang diloloskan ya, 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz ya. Di sini high, di sini low berarti guys ya. Ini middle ya guys ya. Ya kalau waktu zamannya ini termasuk udah keren lah ya guys ya. Ada slot mic juga nih guys, mic 1 mic 2 ya. Bisa karaokean guys ya. Kita lihat speakernya. Ini speakernya kanan kiri ya guys ya. Yang ini ya, ini R, ini L ya. Kalau kita reset, kita cet ulang bagus lagi guys. Oke, kita langsung bahas ke mananya dulu ya guys. Ketip kali ya guys ya, ketipnya guys ya. Yang ini ya guys. Ini kan di belakangnya ada mekanik ya. Ya ini yang saya lepas nih. Tuh. Ini mekanik ya guys ya. Mekanik ini tugasnya ya membaca ya. Kebetulan ini ada recording ya guys ya. Yang ini head pembaca ya guys, yang ini head penghapus ya. Ini head penghapus disebutnya ya. Atau dia meluruskan partikelnya kalau kita secara ininya ya, melihat secara kinerjanya. Ini mekanik tip disebut ya. Ini disebut roda capstan ya. Capstan ini roda capstan. Ini bisa forward ya, forward, dan ini reverse ya. Forward reverse. Di sini tombolnya ini play ya guys. Untuk nge-play, forward, reverse, stop, pause ya guys ya. Ini recording ya, recording. Recording 2 unit ini kita tekan ya. Jadi dia hapus dulu dan dia masukkan data kembali gitu sih ya. Oke ya, jadi begitu cara kerjanya guys ya. Kita tunjukin ya kasetnya ini. Orangnya juga saya minta kasetnya guys ya. Itu guys ya. Itu 2004 ya guys, ada tulisannya nih. Padahal sekarang 2020 ya guys, 16 tahun yang lalu ya guys ya. Terasa sangat lama sekali ya. Kayak nostalgiaan gitu kan. Ini lagu Bunga Tanjung. Waduh, nggak paham saya guys nih. Oke, kita langsung aja ambil kasetnya. Nah, kalau dulu nih begini guys ya. Ini sepertinya bajakan ini guys ya. Karena segini doang nih. Nah, ini guys ya. Ini kan bisa ada 2 data ya dimasukin 2 kali ya. Jadi satu pita itu dibagi 2 guys ya. Maaf. Jatuh guys. Ini ada slide A dan slide B ya. Maksudnya begini ya guys ya. Kita masukkan begini. Ini slide A ya guys ya. Yang roller ya guys ya. Terus kalau kita masukin begini, ini jadi slide B ya lagunya ya. Jadi pita ini dibagi 2 ya untuk penyimpanan datanya. Itu ya guys. Ini judul lagunya. Ada berapa lagu nih? Kalau dulu kan 1 album nih, kalau ngeluarin lagu harus 1 album guys ya. Mungkin udah standarnya gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, single instan sekarang mah zamannya ya. Orangnya pengen cepet aja, cepet terkenal. Ya cepet dikenal orang gitu guys ya. Bisa sekarang mah bisa dari media YouTube juga bisa terkenal guys ya. Termasuk ya saya juga pengen terkenal guys ya. Tapi terkenal yang baik ya guys ya, yang membawa manfaat buat orang. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lagu ya guys ya, 1 album. Jadi satu ini 5 lagu.
yang A nya 5 lagu ya gitu guys ya. Oke, mungkin ke detailnya, ke ini pitanya. Ini di sini ada apa ya, sejenis medan magnet gitu guys ya. Jadi ini kayak partikel pita ya, berbentuk pita yang bisa dirubah ya, susunan partikelnya diacak gitu guys ya. Ya ini dia ya, ini tugasnya bisa buat nulis ataupun membaca guys ya. Ketika dia ditugas membaca, dia akan membaca susunan medan magnet yang ada di sini guys ya, partikelnya gitu. Terus dia rubah menjadi suara ya, secara cepatnya begitulah ya guys ya. Tapi prosesnya sebenarnya panjang ya guys ya, dari IF ya guys ya. Jadi timbullah suara ya guys ya. Ada juga yang nggak diperlukan suara noise dan sebagainya. Biasanya kalau perangkatnya udah bagus bisa dihilangkan noise-nya, itu low noise disebutnya guys ya. Oke guys, karena ini kan masih analog ya, termasuknya bukan digital kayak sekarang nih. Kalau sekarang ini disebutnya kalau begini micro SD kali ya guys ya, flash disk ya medianya. Kalau dulu begini bentuk pita ya. Oke guys, ada kekurangan ada kelebihannya guys ya. Kalau micro SD kalau rusak patah ya, sudah nggak bisa dibenerin ya, datanya hilang semua ya guys. Kalau ini kalau putus bisa kita sambung ya guys, pakai lem, pakai getah nangka gitu guys ya. Itu kelebihannya. Jadi lebih aman yang begini kalau untuk data sebenarnya guys ya. Ketika dia putus kita sambung aja, nggak semuanya hilang, datanya bisa digunakan kembali ya. Karena ini ada 5 baut ya, 1 2 3 4 5, bisa dibuka guys ya, bisa kita bersihkan ya. Oke guys ya, mungkin cara kerjanya begitu. Jadi kalau kita masukkan begini, kita posisi recording, maka dia menulis ya guys ya. Yang ini menghapus dulu, kemudian ditulis ulang sama head ini ya, headnya, head penulis ya. Tugasnya sebagai penulis. Kalau dia sebagai pembaca, maka yang ini nggak naik ya guys ya. Yang ini aja yang play. Coba kita praktekkan ya guys. Itu tuh ya guys ya. Yang ini nempel doang ya, karena ininya nggak dapat ya. Nah, perintahnya nggak ada dari mainboardnya ya, yang ini. Tapi kalau dikasih perintah, maka bisa kehapus semua nih guys, datanya hilang semuanya ya, lagu-lagunya ya guys. Oke guys ya, kita stop. Oke, begitu cara kerjanya guys ya. Bisa kita lihat nih posisi play, head dan capstan ini yang bekerja ini ya guys ya. Kalau ini naik doang ya, standby aja. Naik ya, capstan naik tuh ya guys. Untuk mekanik ini udah standar ya guys ya. Bentuknya macam-macam, cuman standar untuk dia membaca kaset ya ini ya, ukurannya udah internasional guys ya. Setahu saya sih itu guys. Oke, kita stop, maka turun ya capstannya. Oke, semuanya ini mekanik guys ya. Kalau kita lihat cara kerjanya juga, gearnya bisa, dia ada gear yang bergeser guys, perhatikan tuh, yang ini ya guys, bergeser naik ya. Oke guys ya, ini play, kita stop. Kalau forward yang ini ya guys, dekat ke sini, ini nggak naik ya. Kalau reverse, next ya, kalau disebutnya next gitu ya, ke sini deh guys, dia akan menggulung ke sini ya, tanpa membaca ya, menggulung cepat aja ya. Jadi kalau sekarang nih next disebutnya ya, lagu selanjutnya. Kalau ini lagu selanjutnya, cuman kita cari sampai pas ya. Oke guys ya, bagian belakang ini ya, di sini ada kabelnya, headnya. Ini stereo, berarti menggunakan 3 kabel. Ini head, ini head ke head recorder ya, head recorder atau head pembaca guys ya. Ini ya guys ya. Terus yang ini, yang warna
Ini soket yang ini kabelnya putih, biru, hitam. Ini head penghapus ya. Tugasnya cuma untuk menghapus atau mereset ya guys ya. Kalau micro SD itu direset, jadi meluruskan kembali susunan partikelnya guys ya. Ini ya guys ya, ini pembaca ya, RL stereo ya guys ya, kanan kiri. Terus yang ini SW dan dinamo ya guys ya. Nah ini di sini dia punya motor penggerak ya guys ya, dinamo namanya disebutnya, atau motor. Ini switch ya guys, switch control. Coba saya fokuskan dulu. Nah ini switch ya. Perintahnya juga on off nya menggunakan mekanik ini ya, perintah dari kita ya, mau di start tadi. Di sini ada motor guys, motor 12 volt DC guys ya, disuplai dari mainboard ini ya guys ya, disuplai dari mainboard. Di sini ada roda capstan disebutnya. Ini roda capstan ya, atau roda gendeng, ada yang sebutnya roda gila ya, namanya ya, biar lebih stabil gitu guys ya. Roda capstan ini besi, lempengan besi. Oke guys, jadi dari penggerak utamanya dia ini dinamo menggunakan panbel ya, panbel 2 unit ini, lalu di oper ya guys ya, sesuai kebutuhan ya. Dan motor ini dikontrol oleh mainboard ya, ada di situ juga. Di sini juga ada adjustment biasanya. Dan mungkin anak-anak zaman now nih, kids zaman now nih, nggak terlalu paham ya dengan perangkat ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk mekaniknya. Terus langsung ke mainboard. Ini saya pinggirin dulu guys, biar agak lega. Oke. Ini untuk kaset udah ya guys, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan nostalgiaan guys dengan perangkat lama, karena saya juga jarang dapat servisan ini, jadi ketika dapat nih gimana ya, ya rasa senang aja ya, karena masih kondisinya termasuk masih bagus lah guys ya. Oke guys, ini kemarin rusak di bagian power supply. Ada berapa saya jumper juga jalurnya bermasalah. Oke, langsung saja masuk ke modulnya. Di sini ada bagian power supply, ini menggunakan trapo inti Karen atau inti besi ya. Trapo yang awet, power supply yang awet yang model begini ya guys ya, pakai trapo. Di sini modulnya sebagian ground hot ya guys ya, hati-hati kalau dapat jenis yang begini, karena ini AC in dari sini. Jadi blok-blok sini nyetrum ya guys ya. Jadi hati-hati kalau yang nggak berkompeten atau bukan di bidang elektronik, ya disarankan jangan terlalu berani untuk membongkar perangkat ini ya. Takutnya tersengat listrik ya guys. Oke, kemarin ini IC-nya kita angkat ya, untuk modul di blok sini radio ya, bermasalah, bisa diganti. Alhamdulillah masih ada yang jual ya ini guys, IC-nya tuh guys. Nah, Sony ya, CXA 1238S ya guys ya. Itu ya guys ya, untuk ini saya jelaskan per blok aja kali guys ya, biar lebih tahu ya apa sih bagiannya gitu guys ya. Jadi ini yang 2 unit IC ini mengontrol motor yang tadi guys ya. Ini adjust kecepatan motornya. Terus di sini ini tadi yang buat perintah recorder atau play ya, mekanik, serba mekanik guys ya, kan zaman dulu guys ya. Terus ini IC untuk pengolah data tip ya, tip ya. Jadi dari perangkat-perangkat ini, head ini, 2 ini,
dia larinya ke sini ya guys. Ini IC preamp disebutnya, preemptive ya, blok ini ya guys ya, preemptive. Terus di sini ini power ampli ya guys ya, power ampli, power amp ya guys ya. Ya guys, itu power ampli. Terus ini EF buat tip ya, trapo EF disebutnya. Ini switch selector ada 3, 1, 2, 3, dan ini indikator ya guys untuk radio dan tip ya. Ini oper ya, gear opernya kita bisa lihat. Ini bloknya ya guys, untuk switch selektornya. Ini blok power supply yang tadi saya jelasin ya guys. Ini blok power supply ini juga sering bermasalah guys, nanti fuse nya. Ini blok-blok sini hati-hati guys ya, ground hot. Terus ini soket yang tadi ya guys. Ini soket SW, head ya, head penghapus ya guys ya, head pembaca atau penulis. Ini head penghapus, ini soket untuk saklar ya, sama dinamo ya guys ya, motor ya disebutnya. Terus ini blok radio ke sini, blok radio ya guys ya. Ini soket ini guys, slot buat slot output speaker audio. Ini 2 RL ya, right dan left ya. Ini soket baterai ya guys, baterai. Oke guys ya. Terus ini blok radio, kita ulangin blok radio. Ini radionya banyak frekuensinya ya. Tadi kita bisa lihat ini FM, SW, MW, SW1, SW2 guys ya, ini guys ya. Jadi di sini banyak ya guys ya fungsinya. Ada sifatnya receiver ya, cuman receiver aja, bukan transmitter guys radionya, penerima aja. Oke, kita bisa perlihatkan di sini. Saya kenalkan ya guys, ini namanya Farco. Ini paling penting ya guys untuk merubah frekuensi ya. Farco, semua band radio yang ada di perangkat ini ya, dia yang mengontrol guys, mau di frekuensi berapa. Farco ya, variable kapasitor disebutnya. Kalau sekarang udah langka kali guys ya, susah ya, orang juga udah cuek ya guys dengan perangkat begini ya guys. Ini ada berapa lilitannya, ini punya FM punya ini guys, 1, 2, 3, ini FM, frekuensi modulation. Ini iktalnya FM 10,7 MHz ya guys ya. Ini MW ya guys ya, 455 MHz Xtal-nya, Xtal atau kristal guys. Ini punya AM, ini punya FM ya. Ini punya FM, ini punya MW ya. MW atau AM disebutnya guys ya. Amplitude modulation ya disebut ya. Dan ini antenanya yang mulai dari MW atau AM ya, modulation medium wave ya, SW1, SW2. Ini dia antenanya menggunakan ferrit ya. Ada lilitan trapo kayak sejenis trapo gitu ya, induksi guys ya. Ini antenanya untuk AM ya guys ya. Kalau FM dia memerlukan antena eksternal ya guys, yang ini soket yang ini kita bisa lihat. Ini AM ya, AM, FM ya guys, mohon maaf, dia kesini ya guys ya. Karena kalau FM ini harus tinggi antenanya, karena dia ini untuk suaranya lebih jernih ya guys, jernih ya, udah memenuhi syarat hi-fi ya untuk FM ya guys ya. Terus IC utamanya menggunakan ini, IC ini Sony ini ya,
CXA 12 ya. Ini produknya Sony guys. Ini udah bagus ya, IC ini udah ada dibuat memang khusus buat perangkat radio ya. Biasanya ini udah punya indikator out ya. Terus kita bahas ini, yang bagian berdiri ini adalah equalizer atau tune control lah guys ya. Oke guys, sebentar ya. Oke guys, yang berdiri ini tadi saya ulangin. Ini adalah tone control lah guys ya, tone control atau kalau ini jenisnya equalizer lah guys ya. Karena kalau tone control itu cuman bass treble aja, frekuensinya nggak diterterakan ya. Kalau ini dia filternya lebih lebih terarah ya guys ya. Frekuensi yang diloloskan bisa kita lihat tadi yang di sini 100 Hz, 300, 1 kilo, 3 kilo dan 10 kilo guys ya. Ini ya guys. Jadi high ya, middle, low. Ini frekuensi yang di antara high dan middle ya. Di sini antara low dan middle ya, yang frekuensi ini ya guys ya. Ini menggunakan 2 unit IC juga ya guys, IC audio untuk kontrol dan resistor dan mika ya. Mika ini ya, kapasitor keramik ya. Oke. Sebenarnya kalau yang perangkat audio menggunakan ini kurang bagus ya guys. Yang bagus tuh yang menggunakan kapasitor kertas ya, setahu saya guys ya. Yang begini nih guys, ini kapasitor kertas ya. Ini udah jarang dijumpain ya guys. Ini kalau buat audio paling bagus ya setahu saya. Yang hitam ini tantalum guys. Ini trafo IF semuanya guys ya, trafo IF ya. Itu ya guys ya. Terus yang ini saya balik lagi ke ini yang berkontrol udah jelas lah kira-kira fungsinya buat mengatur output suara ya guys ya. Sesuai selera kita bisa diatur ini guys ya. Ini kalau sini bypass posisinya 0 lah. Ini pengurangannya, pengurangan middle. Ini penambahan high ya, penambahan frekuensi low. Jadi kita ini bisa disesuaikan selera kita guys ya, untuk mengaturnya. Terus ini, oh ya ini slot mic ya. Kalau slot mic nggak asik ya guys sampai sekarang. Slot mic ya, mikrofon. Kalau mic masih banyak ya sekarang dipakai juga mic ini. Perangkat sekarang orang kalau karaokean masih suka ya, sangat suka. Terus ini yang tadi saya jelasin Varco ini guys ya. Dia cara merubah frekuensi Varco ini kan mekanik ya, variabel kapasitor. Di situ agak rumit ya kalau kita intip. Nah, dia mempunyai tuas ini ya. Ini ada gear over ya, menggunakan nilon ya, nilon. Jadi kita bisa putar ini ya guys ya. Tuh. Kalau kita putar, frekuensinya akan berubah guys ya. Gitu guys ya. Kalau kita putar, frekuensinya akan berubah ya. Boleh, ini kan udah bunyi perangkatnya. Coba saya praktekkan sebentar guys ya. Oke guys, ini udah saya pasang posisinya. Oke. Saya pasang. Ini juga kita monokan dulu aja guys ya. Satu slot aja buat ngetes. Coba ini AC in ya, atau listrik ya. Kita bisa on kan dulu. Oh iya, soket ini ya guys ya, antena. Oke guys, ini soket antenanya saya jepit aja begini biar dapat sinyalnya guys ya. Sinyal FM ya, kita coba di band FM aja. Kita on kan. Oke guys, suara noise nya udah keluar guys ya, indikator nyala tuh.
Oke, indikatornya nyala ya. Kalau begini jangan dipegang guys ya, metrum. Oke, kita coba pindahkan frekuensinya guys ya. Nah guys, ini yang disebut analog ya, masih manual lagi guys ya. Kalau sekarang kan di HP enak, tinggal tekan-tekan aja. Oh ini guys, ada suaranya kan guys ya. Tuh, indikator menyala ya guys, tandanya hidup ya, tandanya udah dapat sinyalnya pas gitu ya. Ya guys ya, tuh tandanya dapat sinyal lah guys ya, begitu ya. Oke guys ya, ini frekuensinya. Tuh, ada perbedaan suaranya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja guys ya untuk pengenalan tip komponya. Saya matikan dulu. Kalau sekarang kan udah digital, jadi enak guys ya. Iya mah. Mungkin itu aja guys untuk pengenalan tip komponya guys ya. Terima kasih sudah menonton guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita merangkai ya guys ya. Kita rakit tip komponya ya.
Yes. Posisinya begitu ya. Terus mekanik kita pasang. Angkat sedikit guys. Ada tulang guys. Ini dulu kita masukin lupa. Oke, satu. Jangan sampai terbalik guys. Ini baterai. Oke, kita masukkan lagi. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Oke. Oke, sudah guys. Oke, ini udah tersambung pin-pinnya. Kita taruh mekaniknya. Nih. Oke guys, posisinya begini. Guys ya. Oke, posisinya begini, pasang bautnya, kemudian ditutup guys. Oke, kemudian ini tutup. Tuh, presisi banget guys. Guys, ini dari belakang.
guys. Oke guys, ini dia tip kita sebelum tes. Mantap, maknyus. Oke guys, mungkin itu aja untuk pengenalan tip komponya ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang salah, saya menjelaskannya. Mohon maaf guys ya. Mohon di komen juga kalau ada yang salah. Diluruskan ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk ya nostalgiaan lah ya untuk perangkat tip kompo ini, karena udah jarang sekali kita lihat. Kalau yang orangnya apik ya biasanya masih bunyi dan kondisinya bagus ya guys. Kalau kompo sekarang juga ada sih tip kompo ya guys, cuman dia bentuknya udah digital ya guys ya, nggak pakai kaset tip lagi ya yang ini. Mana tadi saya simpan ini yang ini guys ya. Kalau sekarang udah nggak pakai begini ya, ini kan masih pita ya guys ya. Kalau sekarang menggunakan
micro SD ya guys ya, digital ya guys. Mungkin itu aja guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.